Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam semoga tersampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau tanpa terkecuali, juga seluruh orang-orang yang istiqomah di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Teman-teman semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Teman-teman semua, ada begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Dan dalam kisah yang ingin saya sampaikan pada video kali ini adalah tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama istrinya Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ada 3 pelajaran utama yang ingin saya sampaikan di dalam kisah ini. Pelajaran yang pertama adalah tentang berusaha untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pada suatu hari ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba beliau memerintahkan istrinya Hajar untuk mempersiapkan perjalanan dengan membawa bayinya. Maka sang istri pun bersegera untuk berkemas untuk melakukan perjalanan yang sangat panjang. Dan pada saat itu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam masih bayi dan belum disapih. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama istrinya Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam yang masih bayi, mereka melakukan perjalanan yang sangat panjang. Hingga kemudian mereka tibalah di daerah Jazirah Arab. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menuju ke sebuah lembah, yang di lembah tersebut tidak ada ditumbuhi tanaman sama sekali. Tidak ada buah-buahan di sana. Tidak ada pepohonan. Tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Kondisi yang menandakan tempat itu, lembah itu benar-benar tidak ada kehidupan di dalamnya. Di lembah tersebut, beliau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam turun dari punggung hewan tunggangannya. Kemudian ia membantu menurunkan istri dan anaknya. Setelah itu, setelah Hajar dan bayinya turun dari hewan tunggangan tersebut, tanpa berkata-kata, Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di lembah tersebut. Dan mereka berdua hanya dibekali sekantong makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk 2 hari. Setelah melihat kiri dan kanan, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meninggalkan mereka di tempat tersebut. Tentu saja Hajar terperangah ketika ia diperlakukan oleh suaminya demikian. Maka dia pun membuntuti suaminya dari belakang sembari bertanya, "Ya Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami tanpa teman di sini? Di lembah yang tidak ada sesuatu apapun di sini?" Mendengar pertanyaan dari istrinya Hajar, Nabi Ibrahim tidak menjawab pertanyaan istrinya sedikit pun. Maka
Nabi Ibrahim terus saja berjalan. Hajar terus membuntuti, kembali mengulangi pertanyaannya. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tetap membisu, tidak menjawab pertanyaan istrinya sama sekali. Maka akhirnya Hajar pun faham bahwa suaminya pergi meninggalkan mereka itu bukan karena kemauannya sendiri. Dia mengerti bahwa Allah lah yang pasti memerintahkan suaminya untuk pergi dan meninggalkan mereka di lembah tersebut. Maka kemudian Hajar pun bertanya, "Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk pergi meninggalkan kami?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Benar." Dan begitu mendengar jawaban Nabi Ibrahim, maka langsung istrinya, Hajar, istri yang soleha dan beriman itu berkata, "Kalau memang demikian, maka tidak akan mungkin Allah akan menelantarkan kami." Teman-teman semua, lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Hajar. Mereka mampu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka amat yakin bahwa selagi bersama Allah, maka mereka tidak mungkin terlantar. Tidak akan ada yang dapat mencelakai mereka. Oleh karena itu teman-teman semua, maka kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, "Ana inda dhanni abadi bi." Aku itu tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepada aku. Oleh karenanya teman-teman semua, kita wajib berprasangka baik kepada Allah, apapun keadaannya. Karena Allah akan menyikapi hambanya sesuai dengan prasangka hambanya kepadanya. Jika seorang hamba berprasangka baik, maka Allah akan memberikan keputusan yang baik untuknya. Sebaliknya, apabila seorang hamba berburuk sangka, maka berarti dia telah menghendaki keputusan yang buruk dari Allah untuknya. Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan hambanya yang senantiasa berbaik sangka kepadanya. Oleh karenanya, seorang hamba yang bijak adalah seorang hamba yang senantiasa selalu berbaik sangka kepada Allah di dalam setiap keadaannya. Tatkala diberikan kenikmatan, dia merasa bahwa hal itu adalah karunia dari Allah. Ia tidak besar kepala dengan kenikmatan tersebut, apalagi melakukan kesombongan. Sebaliknya, ketika ia didera dengan penderitaan atau kekurangan harta, maka dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengujinya agar dapat meraih tempat yang mulia. Dia tidak berburuk sangka kepada Allah dengan menganggap bahwa Allah ini tidak adil, ya, atau Allah telah menghinakannya, ya. Akan tetapi ia berprasangka baik kepada Allah apapun yang sedang ia alaminya, apapun kondisinya sekarang, selalu berprasangka baik kepada Allah. Demikianlah hamba yang bijak. Oleh karenanya teman-teman semua, kita harus belajar dari Hajar. Kita harus belajar dari Hajar, seorang wanita yang baru mempunyai anak bayi, kemudian ditinggalkan oleh suaminya di padang pasir yang gersang, ya, di sebuah lembah yang gersang, tidak ada kehidupan di situ. Akan tetapi dia yakin jika ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan mungkin menelantarkannya. Allah pasti akan membantunya. Ya, pelajaran yang pertama adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, pelajaran yang kedua adalah tentang bersemangat di dalam mencari rezeki yang halal. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meninggalkan istri dan anak-anaknya di lembah tersebut,
Hajar pun menyusui Ismail alaihissalatu wassalam. Sementara dia sendiri mulai merasa kehausan. Kenapa? Karena panas terik matahari saat itu sangat menyengat hingga terasa begitu mengeringkan kerongkongannya. Setelah 2 hari, air yang mereka bawa habis dan air susunya pun mulai kering. Hajar dan Ismail mulai kehausan. Pada waktu yang bersamaan makanan pun habis. Kegelisahan juga kekhawatiran mulai menghantui Hajar. Sang bayi Nabi Ismail alaihissalatu wassalam pun mulai menangis karena kehausan. Maka Hajar pun dengan terpaksa ia meninggalkan bayinya untuk pergi mencari air. Dengan berlari dari kecil, akhirnya dia sampai ke kaki bukit Safa. Lalu ia mendaki ke kaki bukit itu sampai ke puncak bukit itu. Tatkala di puncak bukit itu, di atas bukit itu, ia meletakkan kedua tangannya di tangannya, ia meletakkan kedua tangannya di keningnya untuk melindungi pandangan matanya dari terik matahari yang sangat menyilaukan. Kemudian ia pun menengok ke sana kemari, ia melihat sumur, mencari tumbuhan, pepohonan, mencari kafilah atau berita, namun tidak ada sesuatu pun yang tertangkap oleh matanya. Maka Hajar pun bergegas turun dari bukit Safa. Kemudian ia berlari-lari kecil hingga sampai di bukit Marwah. Ia pun naik ke atas, kemudian dia letakkan lagi tangannya di keningnya. Ia melihat ke sana kemari mencari seseorang, atau mencari air, tumbuhan, atau segala macamnya. Akan tetapi ternyata tidak membuahkan hasil. Maka Hajar pun turun dari bukit Marwah. Kemudian ia menengok bayinya. Namun ia mendapati Nabi Ismail terus menangis. Karena sang bayi itu benar-benar kehausan. Maka dengan bingung, Hajar pun kembali ke bukit Safa. Ia mendaki ke atasnya. Kemudian ia ke bukit Marwah. Ia mendaki ke atasnya. Hajar bolak-balik antara 2 bukit, yaitu Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Teman-teman semua, ada sebuah pelajaran penting yang dapat kita ambil dari peristiwa ini, yaitu kesungguhan Hajar di dalam mencari air. Hajar mengerahkan segala tenaga yang ia punya. Ia tidak patah semangat. Ia bolak-balik dari Safa dan Marwah, ia terus berusaha, walaupun akhirnya air itu ternyata ada di dekat anaknya sendiri. Ini memberi pelajaran bagi kita untuk bersungguh-sungguh di dalam menjemput rezeki Allah dengan mengerahkan segenap kemampuan yang kita miliki. Karena sejatinya kita diperintahkan bukan cuma untuk melihat hasil, tetapi berusaha. Kita diperintahkan untuk memaksimalkan usaha dan tenaga yang kita punya. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, bahwa seorang yang mencari seikat kayu bakar, kemudian ia mengusungnya, ia memukulnya di atas pundaknya, orang yang seperti itu jauh lebih mulia dibandingkan orang-orang yang meminta-minta kepada orang lain, entah dia diberi atau tidak. Nabi SAW juga menjelaskan, tidak ada makanan yang lebih baik daripada apa yang dimakan oleh seseorang dari hasil jerih payahnya sendiri. Oleh karenanya teman-teman semua, kita harus berusaha dengan bersungguh-sungguh kita mencari rezeki yang halal, bekerja keras. Kenapa? Karena emas tidak turun dari langit, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memerintahkan kita untuk berusaha. Kemudian pelajaran yang ketiga yang ingin saya sampaikan, dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini adalah tentang berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua,
ketika Nabi Ismail alaihissalatu wassalam bertambah besar. Hati Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam semakin tertambat kuat kepadanya. Ya, tidak mengherankan ya, karena Nabi Ismail hadir di kala usia Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah tua ya. Di dalam sebuah riwayat ya disebutkan bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya dikaruniai anak, dan beliau berdoa sampai 80 tahun baru kemudian Allah mengkaruniai anak ya. Dan itulah sebabnya kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam ya begitu sayang kepada putranya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Allah ingin menguji nabinya dengan ujian yang sangat besar ya. Allah sebutkan ini di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Tatkala anak itu telah dewasa, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka apa pendapatmu tentang mimpiku itu?" Maka sang anak tersebut ya, Nabi Ismail pun mengatakan, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surah As-Saffat ayat 102. Teman-teman semua ya, mari kita renungkan bentuk ujian yang telah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana kira-kira perasaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika itu? Hatinya tentu berkecamuk ya. Bagaimana ia hendak membaringkan putranya di atas tanah untuk kemudian disembelihnya ya. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana keteguhan dan kesabarannya ya. Oleh karenanya ya, dan kita juga bisa melihat bagaimana kepasrahan dan pengorbanan Nabi Ismail ya. Kita bisa mengambil pelajaran ya, bagaimana kita harus bisa berkurban ya. Kurban yang kita bercontoh kepada pengorbanan mereka ya. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman semua, inilah pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama istrinya Hajar dan putranya Ismail alaihissalatu wassalam. Tentu begitu banyak pelajaran yang ada yang dapat kita petik. Akan tetapi dalam kisah ini hanya 3 pelajaran ini yang dapat kami sampaikan. Teman-teman semua, terima kasih telah menyimak kisah ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.